Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja acara e-forum kali ini dengan judul penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 khususnya di industri manufaktur dan jasa ya, di mana kedua industri ini merupakan industri yang cukup dominan di dunia industri. Banyak perusahaan manufaktur ataupun jasa yang melakukan proses-prosesnya kepada klien-kliennya atau pelanggan-pelanggannya serta customer-customernya, dan tentunya persaingan itu juga menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk memastikan kesesuaian ataupun kualitas daripada output-output yang diberikan oleh industri manufaktur dan jasa. Oke, sekilas tentang materi e-forum yang akan Irwan sampaikan pada kegiatan siang ini, yang mungkin nanti menjadi topik tahapan-tahapannya. Yang pertama tentunya nanti mungkin minta izin menyampaikan sekilas tentang ya, khususnya DKS Indonesia, yang kami merupakan badan sertifikasi yang diberikan wewenang yang dapat melakukan penilaian kesesuaian dari standar sistem manajemen yang diakui oleh ISO Organization. Kemudian juga Irwan juga akan sampaikan mengenai overview sekilas tentang ISO 9001, apa sih ISO 9001 tersebut, kemudian hal-hal apa yang perlu diperhatikan, kemudian bagaimana mengimplementasikannya, serta nanti terkait dengan proses penilaian sertifikasi oleh lembaga sertifikasi. Serta nanti terakhir kita akhiri dengan sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu nanti menyampaikan hal-hal yang terkait dengan materi yang Irwan sampaikan untuk kita diskusikan bersama tentang ISO 9001. Nah, sedangkan yang pertama terkait dengan DKS. Kami adalah badan sertifikasi yang sudah cukup lama. Kami sudah lebih dari 35 tahun secara global, di mana kantor pusat pertama kami itu ada di Jerman. Jadi kami merupakan badan sertifikasi yang mewakili kantor pusat kami yang di Jerman, tepatnya di kota Frankfurt, di mana DKS ini sudah memiliki banyak cabang di banyak negara. Ya, ada 85 kantor perwakilan kami di seluruh negara di dunia ini, di mana juga kami sudah mengeluarkan sertifikasi tidak hanya ISO 9001 saja, tapi juga standar-standar lain, baik itu yang dikeluarkan atau ditentukan oleh ISO Organization ataupun lembaga-lembaga non-profit lainnya, yang tentunya untuk menilai ya kesesuaian suatu penerapan standar sistem manajemen dan diakui secara internasional. Dan secara global, DKS Indonesia dan DKS lainnya, setiap tahunnya kami melakukan 125.000 hari audit. Jadi tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga di banyak negara kami memberikan layanan-layanan sertifikasi. Nah, tentunya kami standar yang kami berikan tidak hanya ISO 9001. Tadi seperti Irwan sampaikan, ISO mengeluarkan banyak standar, seperti 9001, kemudian yang ini terkait dengan sistem manajemen mutu ya, sesuai dengan judul forum tadi. Kemudian juga ada ISO yang terkait dengan lingkungan, ISO yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, ISO yang terkait dengan energi manajemen dan sebagainya. Dan di luar ISO kita juga ada yang kaitannya dengan otomotif seperti IATF 16949 ataupun standar-standar lain, misalkan dari food industry ataupun terkait dengan industri penerbangan. Jadi banyak standar yang bisa dinilai atau dibantu nilai oleh kami DKS, baik DKS Indonesia ataupun DKS perwakilan kantor lainnya, untuk memastikan kesesuaian sistem yang diterapkan itu telah memenuhi masing-masing standar yang dijadikan acuan. Ya, tentunya kami juga sebagai lembaga sertifikasi harus mengikuti aturan-aturan
bagaimana melakukan penilaian, bagaimana melakukan memastikan masing-masing klien kami telah disertifikasi sesuai aturan yang disepakati secara internasional. Nah, dalam hal ini yang Irwan maksud adalah kegiatan atau proses sertifikasi kami mengacu kepada aturan akreditasi. Jadi betul, kami DKS Indonesia sudah terakreditasi secara internasional, di mana badan akreditasi yang melakukan pengawasan kepada proses-proses sertifikasi kami itu dari DAX. DAX merupakan badan akreditasi dari Jerman. Nah, jadi tentunya penilaian yang kami berikan diawasi oleh badan akreditasi untuk memastikan kesesuaian-kesesuaian dari setiap penilaian yang kami berikan. Nah, ini tadi yang Irwan sampaikan mengenai dengan standar-standar yang bisa kami lakukan audit, bisa Bapak Ibu lihat sama-sama di sini, baik dari sisi quality, kemudian lingkungan, kemudian IT security ya, dan seterusnya, termasuk supplier-supplier audit yang memang dipersyaratkan oleh biasanya dipersyaratkan oleh persatuan-persatuan industri seluruh dunia, di mana ada standar-standar yang akhirnya mereka sepakati, dan kami Badan Sertifikasi DKS merupakan salah satu yang diberikan wewenang ataupun diberikan kemampuan untuk melakukan penilaian kepada masing-masing yang ditetapkan untuk di standar. Jadi juga termasuk di industri kesehatan, di peralatannya ataupun jasanya ada di situ, misalkan ISO 13485 ini terkait dengan medical devices. Atau juga yang terkait dengan korupsi, ada standar anti bribery namanya ISO 37001 ataupun standar-standar lainnya. Jadi banyak, hampir lebih dari 200 standar di semua bisnis sektor yang mendapat DKS audit untuk memastikan kesesuaian dari pemenuhan masing-masing dari klausul-klausul ataupun pasal-pasal ya istilahnya yang harus dipenuhi oleh kita, organisasi, perusahaan, ataupun siapa yang sesuai dengan standar-standar tersebut. Nah, ini tadi yang Irwan bicara mengenai siapa sih yang ngawasi DKS, ataupun ya tentunya badan sertifikasi yang ada di dunia ini tidak melakukan penilaiannya menggunakan aturan masing-masing. Di badan sertifikasi ada lembaga yang melakukan pengawasan. Nah, kami DKS yang Irwan sampaikan tadi, salah satunya yang secara global kami diawasi oleh badan akreditasi dari Jerman langsung, namanya DAX. Akan tetapi di beberapa kantor perwakilan DKS kami juga mereka menambahkan lembaga yang mengawasi mereka. Misal di sini ada ANAP, kemudian JAS ANZ, dan lain-lain, ada juga dari Inggris juga, sebagainya. Termasuk dari misalkan dari industri otomotif, ada namanya VDA yang memang lembaga yang memastikan kesesuaian dari setiap standar otomotif. Jadi yang Irwan sampaikan tadi, badan sertifikasi yang sesuai adalah badan sertifikasi yang diawasi. Jadi tidak melakukan secara mandiri atau sesuai dengan aturan mereka sendiri, tapi harus mengikuti aturan akreditasi. Nah, biasanya seluruh badan akreditasi ini dibawahi dengan keanggotaan IAF, International Accreditation Forum. Nah, IAF inilah yang akhirnya dengan anggota-anggotanya membuat suatu aturan bagaimana suatu lembaga sertifikasi melakukan penilaian. Ya, salah satu contoh yang bisa Irwan berikan misalkan terkait dengan bagaimana menentukan berapa lama setiap audit sertifikasi itu diperlukan. Misal contoh untuk yang topik hari ini ISO 9001. Misalkan di industri manufaktur,
dengan jumlah karyawan 100 orang, dengan cabang ada 5. Berapa hari audit yang harus ditetapkan untuk bisa menilai seluruh proses manufaktur tersebut agar mencukupi auditor untuk melakukan penilaian kesesuaian. Nah, di dalam aturan akreditasi itu sudah ditetapkan, sudah ada rumusnya. Jadi harusnya untuk setiap badan sertifikasi yang memberikan penilaian dengan ruang lingkup yang sama, mereka harus sudah harus memastikan, misalkan balik lagi tadi ke contohnya terkait dengan hari auditnya harusnya sama antara satu dengan badan sertifikasi lain. Nah, itu ada salah satu contoh yang mungkin bisa Irwan sampaikan bagaimana aturan akreditasi itu harus dipenuhi. Nah, kapan mereka ini melakukan pengawasan? Badan akreditasi ini melakukan pengawasan, misalnya kepada DKS. Kami DKS Indonesia ataupun DKS secara global, tiap tahun kami dilakukan audit oleh badan akreditasi. Nah, kalau bicara DKS Indonesia, tentunya bagian dari DKS Global. Jadi yang diaudit, yang menjadi main office-nya dulu terlebih dahulu yang akan diaudit oleh Badan Akreditasi DAX. Mungkin dari sisi sampel, DAX akan mengambil contoh-contoh proses sertifikasi, sampel-sampel proses sertifikasi di masing-masing kantor perwakilan dari DKS. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Bagaimana kami melakukan penilaian, aturan-aturannya, serta seperti apa pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh lembaga akreditasi agar memastikan DKS Indonesia khususnya ataupun DKS secara global mengikuti aturan-aturan dalam aturan internasional terkait dengan akreditasi. Nah, Iren juga ingin sampaikan sedikit terkait dengan DKS Indonesia sendiri ataupun DKS global. Di dalam kami memberikan penilaian, ya tentunya nanti outputnya adalah sertifikat. Nah, selain sertifikat yang kami berikan terkait kesesuaian masing-masing standar, nilai tambah yang kami berikan kepada klien-klien kami, klien-klien kami juga akan mendapatkan satu sertifikat tambahan yang di bawah keanggotaan dari IQNet. Nah, IQNet ini merupakan perkumpulan dari banyak lembaga sertifikasi, di mana setiap penilaian ataupun sertifikat yang dikeluarkan oleh masing-masing badan sertifikasi diakui oleh sesama anggota IQNet. Jadi ada tambahan ya. Jadi nilai tambah yang kami bisa sampaikan kepada klien-klien kami ataupun calon-calon klien kami nantinya, bahwa setiap dari kegiatan audit sertifikasi oleh DKS mendapatkan 2 sertifikat. Yang pertama sertifikat yang terkait dengan akreditasi yang ada DAX-nya, dan satu dari IQNet. Manfaatnya apa? Ya tadi Iron sampaikan bahwa ketika satu organisasi memiliki cabang di banyak tempat, di banyak lokasi, dan dilakukan oleh badan sertifikasi yang berbeda, selama lembaga sertifikasi yang melakukan audit pada masing-masing cabang tersebut merupakan anggota IQNet, hasil dari penilaian ataupun sertifikat yang didapatkan itu diakui oleh oleh masing-masing lembaga sertifikasi. Jadi ya secara keanggotaan ada 34 badan sertifikasi ya, dan mengcover lebih dari banyak ya 20% secara global ya.